Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin cerita dari Isekai de Haishin. Dan untuk kedepannya aku akan bakal bikin satu chapter satu video, karena materinya yang masih di bawah 20 chapter. Dan langsung saja kita lanjut di chapter 13. Beberapa hari sebelumnya, Karasu, seorang asasin, bertemu dengan seorang klien yang ternyata adalah seorang bangsawan yang dipermalukan Kanata dan Maria sebelumnya. Tampaknya bangsawan tersebut berencana membunuh seseorang melalui Karasu. Bangsawan tersebut memberikan data target kepada Karasu yang ternyata adalah Kanata. Karasu yang melihat data tersebut merasa pekerjaan kali ini akan menjadi mudah karena Kanata yang bukan seorang bangsawan ataupun seorang petualang. Melihat ekspresi bangsawan tersebut, Karasu merasa bahwa ada dendam mendalam yang terjadi kepadanya, tetapi Karasu tidak peduli dengan alasan apapun. Sebagai seorang pembunuh profesional, Karasu merasa target kali ini akan sangat tidak beruntung. Karasu pun meninggalkan bangsawan tersebut yang terlihat kegirangan. Tak lama kemudian, Karasu sudah sampai di kota sang target, yaitu Kanata. Karasu mulai dengan mengumpulkan beberapa informasi mengenai target pembunuhannya kali ini. Selama 1 jam, Karasu sudah mendapatkan semua informasi target kali ini dan merasa semuanya akan berjalan dengan mudah. Meskipun mengetahui bahwa target adalah orang yang baik, ia tak bisa mundur karena sudah mengambil pekerjaan ini. Karasu yang saat ini mendapatkan informasi dari seorang penjual narkoba langsung membunuh informan tersebut. Di kejauhan terdengar suara seseorang yang familiar. Siapa lagi kalau bukan Kanata dan Maria. Melihat Kanata dan Maria yang bersenang-senang membuat Karasu melihat kembali jalan hidupnya saat ini dan membuatnya ragu. Namun itu semua berubah ketika Karasu mulai mengenal streamer. Karasu mulai mendengarkan streamer dari penduduk kota. Ia merasa dirinya dan streamer memiliki kesamaan yang sama, yaitu sama-sama menyembunyikan jati diri mereka yang membuatnya merasa saling terikat. Bahkan demi streamer, Karasu rela mengabaikan pekerjaan penting hanya untuk mendengarkan streamer. Di saat sedang asyik mendengarkan streamer, terdapat pesan masuk dari pendengar, di mana ia menanyakan soal kehidupan sebagai seorang asasin. Mendengar pertanyaan tersebut membuat Karasu panik dan kaget. Streamer mulai menjawab pertanyaan tersebut dengan menyampaikan opininya. Ia menjawab asasin memang sedikit menakutkan dan menjelaskan bahwa pekerjaan itu begitu jahat, dan Karasu setuju dengan jawaban tersebut. Tetapi streamer melanjutkan bahwa mereka juga sangat keren, di mana mereka bersembunyi diam-diam lalu membunuh target mereka. Meskipun itu sebuah kejahatan, tapi menurut streamer, asasin merupakan orang-orang yang bekerja di bidang yang cukup menarik. Meskipun opininya ini merupakan pandangan dari seorang gamer. Mendengar jawaban itu membuat Karasu meleleh dan semakin menggilai streamer. Semenjak saat itu, Karasu semakin mencintai streamer. Di saat sadar dari lamunannya, Karasu melanjutkan pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Dan saat ini sudah berada di depan rumah sang target, yang siapa lagi kalau bukan Kanata alias streamer. Karasu melihat rumah Kanata yang jendelanya terbuka dan merasa bahwa target kali ini sangat ceroboh, di mana ia dengan mudahnya masuk ke dalam. Di saat Karasu sudah berada di belakang Kanata, tiba-tiba Kanata mengucapkan sebuah kata yang membuat Karasu kaget dan menghentikan tindakannya. Kata stream membuat Karasu bertanya-tanya, karena stream dan streamer merupakan kata yang sama. Kanata menyadari kalau jendelanya terbuka dan langsung menutup jendelanya, takut kalau suaranya terdengar dan membuka identitas aslinya. Sedangkan Karasu dengan cepat merayap ke atas demi menghindari Kanata. Mengikuti intuisinya sebagai seorang pembunuh bayaran, Karasu menahan diri dan melihat apa yang akan dilakukan Kanata sang target. Di saat sedang melihat Kanata, Karasu menyadari bahwa target yang saat ini ia coba bunuh adalah streamer, orang yang paling dicintainya. Karasu menjadi panik, apalagi ketika Kanata sudah masuk ke mode streamernya. Karasu berubah menjadi kegirangan karena bisa melihat langsung streamer, orang yang selama ini hanya bisa ia dengar suaranya saja. Sangat senang hingga ia menjatuhkan topeng miliknya. Meskipun senang, ia harus tetap menyembunyikan keberadaannya. Di lain tempat, bangsawan yang mempekerjakan Karasu merasa menang karena berhasil membunuh Kanata, mengingat Karasu merupakan orang yang sangat brutal dalam membunuh. Sedangkan Karasu saat ini sangat menikmati kebahagiaan karena dapat menikmati sesi siaran langsung pertama di dunia. Setelah melakukan stream, Kanata pun tidur dan beristirahat. Yang tak ia sadari, Kanata saat ini sedang diperhatikan oleh gadis yandere gila Karasu, di mana Karasu selalu melihat wajah tidur Kanata secara dekat tanpa istirahat
sedikit pun. Saking bahagianya, air liurnya Karasu jatuh di wajah Kanata yang mana membangunkan Kanata dari tidurnya. Di saat Kanata menganggap kalau kamarnya bocor, ia melihat ke atas dan menyadari ada seseorang yang memperhatikannya selama ini dan membuat panik Kanata. Sedangkan Karasu dengan tenang turun ke bawah dan menghadapi Kanata. Ia saat ini sangat merasa senang karena Kanata sudah melihatnya, dan dengan percaya dirinya Karasu menjawab, "Senang bertemu denganmu streamer sama, aku orang normal kok dan tak mencurigakan," yang membuat Kanata semakin kesal mendengar jawabannya. Malam itu untuk pertama kalinya identitas streamer diketahui oleh orang lain dan kedepannya akan menjadi semakin kacau dan cerita pun berlanjut.